Di tengah hiruk-pikuk Bandara Soekarno-Hatta yang ramai, seorang pramugari bernama Rina melemparkan pandangan sinis ke arah dua wanita yang duduk di kelas utama. "Lihat itu, pasangan aneh," bisiknya kepada rekan kerjanya, cukup keras untuk didengar. Tapi yang tidak dia tahu, salah satu wanita itu adalah CEO maskapai penerbangan dan balasannya datang seperti petir. Alia, seorang pengusaha sukses berusia 32 tahun, sedang duduk di samping kekasihnya, Sinta, seorang seniman berbakat yang baru saja kembali dari pameran di Bali. Mereka berdua telah merencanakan liburan romantis ini selama berbulan-bulan, sebagai pelarian dari tekanan keluarga Alia yang konservatif. Alia, dengan rambut hitam panjang yang tergerai rapi dan mata yang penuh tekad, memegang tangan Sinta di bawah selimut pesawat. Sinta, dengan senyum lembut dan tatapan penuh kasih, membalas genggaman itu. Tapi saat Rina lewat dengan troli minuman, komentarnya yang penuh prasangka itu menusuk seperti pisau. "Ma, Bu, tapi di sini kami melayani penumpang normal," kata Rina dengan nada sarkastis, sambil menyodorkan minuman dengan kasar. Alia langsung menegakkan tubuhnya, wajahnya memerah karena marah yang tertahan. Sinta menarik tangannya kembali, matanya berkaca-kaca. "Apa maksud Anda?" tanya Alia dengan suara tenang tapi tegas. Rina tersenyum sinis. "Oh, tidak apa-apa. Hanya di Indonesia ini hal seperti itu tidak pantas ditunjukkan di depan umum." Kata-kata itu seperti bom waktu yang meledak di dada Alia. Alia bukan orang yang mudah mundur. Sebagai CEO Garuda Airlines, dia telah menghadapi diskriminasi sepanjang karirnya, dari rekan bisnis yang meragukan kemampuannya karena dia wanita, hingga keluarganya yang memaksanya menikah dengan pria untuk menjaga nama baik. Tapi ini berbeda. Ini menyentuh hubungannya dengan Sinta, satu-satunya orang yang membuatnya merasa utuh. Alia menekan tombol panggil, dan dalam hitungan menit, kapten pesawat datang. "Ada masalah apa, Bu Alia?" tanyanya, mengenali wajahnya sebagai bos besar. Rina langsung pucat saat mendengar nama Alia. Ini salah paham," gumamnya. Tapi Alia tidak memberi kesempatan. "Saya ingin laporan resmi. Dan saya ingin seluruh kru dicek ulang sikapnya terhadap penumpang." Pesawat masih di darat, dan dalam waktu singkat, manajemen bandara dipanggil. Rina dan dua rekannya yang diam saja tadi langsung ditahan untuk investigasi. Seluruh kru pesawat itu akhirnya di-grounded dan berita itu menyebar seperti api di media sosial. Tapi bagi Alia ini bukan akhir. Ini awal dari badai yang lebih besar. Kembali ke Jakarta, Alia dan Sinta tiba di apartemen mewah Alia di kawasan Sudirman. Udara malam yang lembab membuat suasana semakin berat. "Kenapa harus begini terus, Li?" tanya Sinta sambil menjatuhkan tasnya. Sinta, berusia 28 tahun, telah meninggalkan karirnya sebagai desainer grafis untuk mengejar seni lukis, tapi hubungan mereka sering menjadi sumber penderitaan. Keluarga Sinta, yang berasal dari keluarga sederhana di Yogyakarta, tidak tahu tentang orientasi seksualnya. Mereka pikir Sinta hanya berteman dekat dengan Alia. Alia memeluk Sinta dari belakang. "Aku capek, Sin." Capek berpura-pura. Tapi di dalam hati Alia ada konflik yang lebih dalam. Ayahnya, seorang pensiunan jenderal, telah mengatur pertemuan dengan seorang pria dari keluarga terpandang. "Kamu harus menikah, Alia. Ini untuk masa depan keluarga," katanya berulang kali. Alia tahu jika rahasia ini terbongkar, bukan hanya karirnya yang hancur, tapi juga hati Sinta yang rapuh. Malam itu mereka berdua tidur dalam diam. Pagi harinya, Alia mendapat telepon dari ibunya. "Alia, ada berita aneh katanya ada insiden di pesawat Garuda. Kamu terlibat?" Alia menelan ludah. "Tidak, Bu. Hanya kesalahpahaman." Tapi ibunya tidak puas. "Besok malam kamu harus datang ke rumah. Ada tamu penting." Alia tahu tamu itu adalah calon suami yang dipilihkan.
Sinta mendengar percakapan itu dan matanya memerah. Kamu akan pergi, tanyanya. Alia mengangguk pelan. Aku harus. Tapi ini bukan berarti aku setuju. Sinta berpaling, air mata mengalir. Setiap kali begini aku merasa seperti orang ketiga. Konflik ini seperti luka yang tak pernah sembuh. Alia ingin melawan, tapi harga yang harus dibayar terlalu tinggi, mungkin kehilangan warisan keluarga, atau lebih buruk, kehilangan Sinta. Di kantor, Alia menghadapi rapat darurat. Dewan direksi mempertanyakan insiden itu. Ini bisa merusak citra perusahaan, kata salah satu anggota. Alia membela diri. Justru ini kesempatan untuk menunjukkan komitmen kita terhadap inklusitas. Tapi di balik kata-kata itu, Alia merasa hipokrit. Dia sendiri belum berani terbuka tentang dirinya. Sore itu, Alia bertemu dengan sahabat lamanya, Maya, seorang jurnalis. Aku dengar tentang insiden pesawat. Kamu hebat, Li, kata Maya. Alia tersenyum pahit. Tapi aku capek, Mai. Keluargaku tekan terus. Maya yang tahu rahasia Alia menyarankan. Mungkin saatnya kamu keluar dari lemari. Tapi Alia ragu. Di Indonesia ini, bisa-bisa aku diusir dari keluarga. Malam tiba, Alia pergi ke rumah orang tuanya di Menteng. Di sana, dia bertemu dengan calon suami, seorang pengacara bernama Dito. Dito tampan dan sopan, tapi Alia merasa mual. Alia, ayah harap kamu pertimbangkan, kata ayahnya. Alia mengangguk, tapi hatinya memberontak. Saat pulang, dia menelepon Sinta. Aku pulang sekarang. Tapi Sinta tidak angkat. Alia panik. Apa yang terjadi? Sampai di apartemen, Alia menemukan Sinta sedang mengepak barang. Aku pergi, Li. Aku tidak bisa terus seperti ini. Alia memohon. Jangan, Sin. Aku akan bicara dengan keluarga. Tapi Sinta menangis. Kapan? Setelah kamu menikah. Pertengkaran itu memuncak, dan Sinta pergi meninggalkan Alia sendirian dalam kegelapan. Pagi berikutnya, Alia terbangun dengan mata bengkak. Apartemen terasa kosong tanpa Sinta. Dia mencoba menelepon, tapi Sinta memblokir nomornya. Alia merasa dunia runtuh. Kenapa aku biarkan ini terjadi, gumamnya. Di kantor, dia mencoba fokus, tapi pikirannya melayang. Insiden pesawat kemarin telah menjadi viral di Twitter, dengan hashtag Garuda Inklusi. Banyak yang memuji Alia, tapi ada juga yang menghujat, memanggilnya pembelal dengan nada negatif. Alia memutuskan untuk mencari Sinta. Dia tahu Sinta sering ke studio seni di Kemang. Sampai di sana, dia melihat Sinta sedang melukis dengan ekspresi murung. Sin, kita bicara, kata Alia. Sinta menoleh, matanya dingin. Apalagi yang mau dibicarakan? Kamu selalu pilih keluarga daripada aku. Alia duduk di sampingnya. Aku takut kehilangan semuanya. Tapi aku lebih takut kehilangan kamu. Mereka berbicara panjang lebar. Sinta menceritakan masa kecilnya di Yogyakarta, di mana dia pertama kali menyadari ketertarikannya pada wanita. Aku dibully di sekolah karena berbeda. Aku tidak mau hidup dalam ketakutan lagi. Alia mengakui kesalahannya. Aku akan berubah. Aku janji. Mereka berdamai, tapi Alia tahu ini hanya sementara. Tekanan dari keluarga masih ada. Kembali ke rumah, ayah Alia menelepon. Alia, Dito ingin bertemu lagi. Jangan kecewakan ayah. Alia menarik napas dalam. Ayah, aku perlu bicara sesuatu. Tapi ayahnya memotong. Tidak ada tapi-tapian. Ini untuk kebaikanmu. Alia menutup telepon dengan marah. Dia merasa terjebak antara cinta dan kewajiban. Sore itu, Maya datang ke apartemen. Aku punya ide. Aku bisa tulis artikel tentang diskriminasi di Indonesia, dengan kamu sebagai contoh anonim.
Alia ragu. Tapi kalau ketahuan, Maya meyakinkan. Ini bisa jadi langkah pertama untuk perubahan. Alia setuju, tapi hatinya gelisah. Malam harinya, Sinta dan Alia makan malam bersama. Aku ingin kita terbuka, kata Sinta. Alia mengangguk. Aku akan coba. Tapi saat itu ada ketukan pintu. Itu Ibu Alia. Alia, kenapa kamu hindari keluarga? Ibu masuk dan melihat Sinta. Siapa ini? Alia panik. Teman, Bu. Tapi ibu curiga. Kenapa kalian terlihat dekat sekali? Ibu Alia duduk dan mulai bicara. Alia, ayahmu khawatir. Kamu sudah 32 belum menikah. Sinta diam saja, tapi ekspresinya menunjukkan sakit hati. Setelah ibu pergi, Sinta marah. Teman, itu yang aku bagimu. Alia meminta maaf. Aku belum siap. Sinta pergi lagi, kali ini ke rumah temannya. Alia sendirian lagi. Dia membuka laptop dan membaca komentar online tentang insiden pesawat. Banyak cerita serupa dari komunitas LGBT di Indonesia, diskriminasi di tempat kerja, penolakan keluarga. Alia merasa terinspirasi, tapi juga takut. Apa aku bisa, gumamnya. Keesokan harinya, di kantor, Alia mengadakan meeting tentang kebijakan inklusitas. Kita akan latih seluruh karyawan tentang hak LGBT. Dewan setuju, tapi ada yang protes. Ini bisa kontroversial di Indonesia. Alia tegas. Justru karena itu kita harus lakukan. Setelah meeting, Alia mendapat pesan dari Dito. Aku tunggu jawabanmu. Alia balas. Ma, aku tidak tertarik. Dito kecewa, tapi ayah Alia marah besar. Kamu tolak Dito. Apa alasanmu? Alia diam, ayah datang ke kantor. Bicara sekarang. Di ruang rapat, ayah Alia memaksa. Apa kamu punya pacar lain? Alia menarik napas. Ya, ayah. Tapi, dia wanita. Ayah terdiam, wajahnya memucat. Apa katamu? Alia ulangi. Aku lesbian, ayah. Ayah berdiri dan pergi tanpa kata. Alia ambruk di kursi, air mata mengalir. Berita itu menyebar ke keluarga. Saudara-saudaranya menelepon, menghujat. Kamu bikin malu keluarga. Alia merasa hancur. Tapi dia menelepon Sinta. Aku sudah bilang ke ayah. Sinta terkejut. Benarkah? Mereka bertemu dan Sinta memeluknya. Aku bangga padamu. Tapi badai belum berakhir. Ayah Alia mengancam memutus hubungan. Jangan datang ke rumah lagi. Alia kehilangan dukungan keluarga, tapi dia merasa bebas untuk pertama kalinya. Beberapa hari kemudian, artikel Maya terbit di koran nasional. Judulnya, Diskriminasi di Udara, cerita seorang CEO melawan prasangka. Meski anonim, banyak yang menduga itu Alia. Media sosial meledak. Dukungan datang dari komunitas LGBT, tapi juga hujatan dari kelompok konservatif. Ini penghancuran moral bangsa, tulis salah satu akun. Alia mendapat ancaman email. Hati-hati, kami tahu siapa kamu. Dia takut, tapi Sinta mendukung. Kita hadapi bersama. Mereka pindah sementara ke Ila di Bogor untuk menghindari paparai. Di Ila, mereka bicara tentang masa depan. Aku ingin kita nikah di luar negeri, kata Sinta. Alia tersenyum. Suatu hari. Tapi kenyataan pahit. Di Indonesia, pernikahan sesama jenis ilegal. Mereka hanya bisa hidup sebagai teman. Kembali ke Jakarta, Alia menghadapi dewan direksi. Ada petisi untuk mundurkan kamu, kata ketua. Alia membela. Ini pribadi saya. Tidak pengaruh ke bisnis. Tapi tekanan besar. Saham perusahaan turun. Alia harus putuskan mundur atau bertahan. Sinta juga menghadapi masalah.
Keluarganya di Yogyakarta mendengar rumor. Ibu Sinta menelepon. Sin, apa benar kamu? Seperti itu. Sinta menangis. Ya, Bu. Aku cinta Alia. Ibu marah. Jangan pulang lagi. Sinta hancur. Aku kehilangan keluarga karena kamu, katanya ke Alia. Pertengkaran muncul lagi. Kamu yang dorong aku terbuka, kata Alia. Sinta balas. Tapi kamu yang mulai dengan insiden pesawat. Mereka pisah lagi. Alia minum sendirian, merenung kesalahan. Maya datang. Ini bagian dari perjuangan. Banyak yang dukung kalian. Maya perkenalkan Alia ke komunitas LGB di Jakarta. Di pertemuan rahasia, Alia dengar cerita orang lain penolakan kekerasan. Alia terinspirasi. Aku tidak akan mundur. Alia bicara di konferensi pers, saya lesbian dan saya bangga. Berita jadi headline. Dukungan banjir, tapi juga demo di depan kantor. Polisi datang. Alia takut tapi tegas. Sinta melihat berita dan kembali. Aku kita harus bersama. Mereka berdamai tapi harga tinggi. Alia kehilangan kontrak bisnis, Sinta kehilangan pameran seni karena sponsor mundur. Ayah Alia sakit karena stres. Alia datang ke rumah sakit. Ayah, makan aku. Ayah diam, tapi ibu bilang. Ayah butuh waktu. Alia pergi dengan hati berat. Konflik memuncak saat ada ancaman bom di kantor Alia. Polisi investigasi. Ternyata dari kelompok radikal. Alia dan Sinta bersembunyi. Apa ini layak, tanya Alia. Sinta jawab. Untuk cinta, ya. Setelah ancaman, Alia tingkatkan keamanan. Dia mundur dari CEO untuk fokus advokasi. Aku akan buat yayasan untuk hak LGB, katanya ke Sinta. Sinta dukung. Aku akan bantu dengan seni. Mereka pindah ke Bali untuk mulai baru. Di sana mereka temui komunitas lebih terbuka. Tapi masa lalu menghantui. Saudara Alia datang. Ayah ingin Alia terharu. Benarkah? Mereka rekonsiliasi pelan. Sinta hubungi ibunya. Bu, aku kangen. Ibu lunak. Pulanglah, tapi tanpa itu. Sinta tolak. Alia bagian dari aku. Ibu putus hubungan. Di Bali mereka hadapi pengkhianatan. Teman Sinta, Lila, yang tahu rahasia, bocorkan ke media. Foto intim mereka tersebar, non-eksplisit. Sinta marah. Kenapa Lila lakukan ini? Ternyata Lila cemburu karena pernah suka Sinta. Alia dan Sinta hadapi skandal. Kita tuntut Lila, kata Alia. Proses hukum dimulai. Di pengadilan mereka hadapi hakim konservatif. Ini melanggar norma, kata hakim. Tapi pengacara mereka menang dengan bukti priasi. Setelah menang, mereka lebih kuat. Alia buka yayasan. Acara pertama, seminar tentang diskriminasi. Banyak hadir, termasuk Rina Pramugari dulu. Rina minta maaf. Aku salah. Alia makan. Tapi tragedi datang. Ayah Alia meninggal. Di pemakaman, keluarga salahkan Alia. Karena kamu, ayah stres. Alia hancur. Sinta hibur. Bukan salahmu. Alia depresi. Mungkin aku salah pilih. Sinta takut kehilangan. Jangan menyerah. Mereka terapi bersama, belajar hadapi trauma. Perlahan mereka bangkit. Sinta gelar pameran seni tentang LGB. Lukisan-lukisannya penuh emosi. Alia dukung. Ini karya terbaikmu. Tahun berlalu, Alia dan Sinta jadi ikon perjuangan LGB di Indonesia. Yayasan mereka bantu banyak orang. Tapi harga dibayar mahal, kehilangan keluarga, teman, karir stabil. Suatu hari, Sinta sakit. Diagnosa stres kronis.
Alia rawat. Ini karena perjuangan kita, kata Sinta. Alia menangis. Ma, Sinta sembuh, tapi hubungan mereka diuji lagi. Mereka putuskan nikah di Australia. Ini untuk kita, kata Alia. Keluarga Sinta datang, akhirnya terima. Ibu Sinta peluk. Aku salah. Rekonsiliasi manis. Kembali ke Indonesia, mereka hadapi undang-undang anti-LGB. Alia advokasi di parlemen. Kita butuh perubahan. Tapi oposisi kuat. Di akhir, mereka duduk di pantai Bali. Apa semua ini benar? Tanya Alia. Sinta jawab. Ya, karena kita bahagia. Apakah perjuangan untuk cinta sejati selalu layak meski harus kehilangan segalanya?